Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Dan kita telah mendapatkan nikmat itu dalam berbagai bentuk. Mudah-mudahan nikmat itu bisa kita syukuri dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur insya-Allah. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pagi ini berkaitan dengan keteladanan keluarga Imran. Saudara-saudara, kita akan membahas tema yang akan kita perbincangkan pagi ini termaktub di dalam surah Ali Imran. Surah yang ketiga. Ayat yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini ayat yang betul-betul luar biasa untuk kita renungkan bersama. Karena di sini disebutkan beberapa tipe manusia unggul yang Allah sampaikan kepada kita. Ayatnya berbunyi, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan juga Nuh dan juga keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran 'alal 'alamin, atas alam semesta. Saudara-saudara,
Saya tidak akan menjelaskan mengenai apa yang Allah telah tetapkan atas diri Adam dan apa yang telah Allah tetapkan atas diri Nuh, begitu juga Ibrahim. Tapi yang ingin saya sampaikan pada pagi ini berkaitan dengan keluarga Imran. Dan kalau kita baca ayat ini luar biasa. Kenapa? Karena disebutkan rentetan secara berurutan. Bicara Adam, kemudian bicara Nuh, kemudian bicara keluarga Ibrahim, baru kemudian bicara keluarga Imran. Ini bukan hanya sekedar urut-urutan biasa, tetapi satu dengan yang lain ada kaitan nasab. Ada kaitan nasab. Adam nanti akan melahirkan keturunan, yakni Nuh. Nuh nanti akan melahirkan keturunan, yakni Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan dari keluarga Ibrahim ini nanti muncul keturunan yang disebut nanti dengan sebutan Ali Imran, yakni keluarga Imran. Jadi ini bukan sekedar urut-urutan biasa, tapi merupakan hubungan nasab dan satu dengan yang lain saling menguatkan dalam hal keistimewaan pada zaman mereka masing-masing. Nah, tentu saja konsentrasi kita akan saya bahas berkaitan dengan keluarga Imran. Kalau semua saya bahas, sampai nanti siang nggak selesai. Jadi ini harus konsentrasi pada konteks keluarga Imran saja. Apa yang terjadi atas keluarga Imran dan bagaimana hubungannya dengan kita? Saudara-saudara sekalian, ayat ini kemudian berlanjut dengan ungkapan ilqalat imra'atu Imran. Seingat saya pernah dulu menjelaskan di sini. Ketika Allah hendak mengisahkan sesuatu, ketika Allah hendak memperbincangkan sesuatu, selalu dikemukakan dengan dua istilah. Tulisan sama, tetapi cara membunyikannya beda, menunjukkan zaman yang berbeda. Yakni yang dimaksud adalah dengan ungkapan id maupun idza. Kalau id, hurufnya alif dan dal, artinya ingatlah. Artinya ingatlah ketika peristiwa ini terjadi di masa lampau. Tetapi kalau Allah berkata idza, itu menunjukkan ingatlah ketika peristiwa ini akan terjadi. Jadi ini berkaitan dengan dua zaman. Kalau masa lampau, idza masa depan. Nah, ketika Allah berbicara dalam konteks ayat ini dengan ungkapan ilqalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala telah terjadi peristiwa besar di masa lampau, yakni berkaitan dengan apa? Qalat imra'atu Imran, tatkala ketika istri Imran telah berkata. Jadi ini berkaitan dengan istri Imran, menunjukkan nama yang tegas. Saudara-saudara sekalian, Allah melalui firman Al-Quran yang berjumlah 114 surah, itu bukan hanya dahsyat dalam pilihan kata. Bukan hanya dahsyat dalam susunan kata. Bukan hanya dahsyat dalam susunan surah. Bahkan sampai dahsyat dalam susunan huruf. Berkaitan dengan penyebutan nama, ini agak aneh memang Al-Quran menyebutnya. Kalau Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua, ingin mengajar kepada kita semua untuk meneladani sosok itu harus diteladani, itu biasanya menyebut nama. Tapi kalau sesuatu yang terjadi berkaitan dengan perilaku atau sosok yang telah melakukan perbuatan tindakan tersebut tidak boleh dicontoh, tidak boleh diteladani, dan hanya sekedar sebagai pembelajaran saja, Quran selalu tidak menyebutkan nama. Jadi, kalau berkaitan dengan sesuatu yang perlu dicontoh, menyebutkan nama.
Tetapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dicontoh, tidak boleh diikuti jejaknya, dan hanya diambil sebagai pelajaran saja, Allah hanya menyebut gelarnya saja, tidak langsung menyebut nama. Nah, saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan istilah Fir'aun. Banyak orang salah kaprah bahwa itu adalah nama orang. Fir'aun disebut sebagai nama orang. Banyak orang salah kaprah. Apakah itu betul? Yang jelas jawabannya keliru. Apalagi Al-Quran ini tidak mungkin bertentangan dengan fakta historis. Tidak mungkin bertentangan dengan fakta sejarah. Kalau kita pernah pergi ke Mesir, misalnya kalau kita umrah plus Kairo plus Mesir, itu pasti kita bisa banyak mengambil pelajaran. Cuma sayangnya manusia itu agak aneh juga. Ketika umrah maksudnya baik untuk beribadah, tapi plusnya plus Guangzhou. Tahu Guangzhou di mana? Nah, ke Cina. Atau umrah plusnya plus Singapura. Kira-kira ini tepat atau kurang tepat? Kadang manusia itu paradoks ya. Umroh itu maksudnya baik. Tapi ketika itu diselingi dengan sesuatu yang tidak match, ini ada sesuatu yang paradoks. Tapi kalau kita misalnya umroh plus Turki, umroh niatnya ibadah, pergi ke Turki dengan tujuan nanti bisa berkunjung ke Museum Topkapı di Turki supaya bisa bisa melihat bagaimana pedangnya Nabi, bagaimana surat-surat Nabi, bagaimana pedangnya para sahabat, bagaimana terompahnya Nabi dan lain sebagainya. Itu semakin menambah keimanan. Itu nggak paradoks. Artinya ada sesuatu ingin menambahkan keimanan. Begitu juga kalau misalnya plusnya plus Mesir. Kita bisa melihat piramida-piramida di sana. Piramida-piramida itu adalah makam tempat kuburannya para Fir'aun. Tentu saja Fir'aunnya bermacam-macam namanya. Ada Fir'aun Amenhotep, ada Fir'aun Meneptah, ada Fir'aun Ramses, dan lain sebagainya. Sehingga istilah Fir'aun, sekali lagi, bukan menunjuk pada nama, tapi itu gelar saja. Namanya bisa macam-macam. Nah, tentu saja kita bertanya, kenapa sih di dalam Al-Quran Allah tidak mau menyebutkan namanya? Kenapa Allah tidak mau menyebutkan namanya? Inilah salah satu tanda kearifan ilahi. Bahwa kalau berkaitan dengan sesuatu yang tak patut diteladani, Allah tidak mau menyebutkan nama. Coba lihat apa yang terjadi atas diri Fir'aun, dan itu hanya gelar saja. Bisa dilihat dalam surat Toha. Allah berkata, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua, yakni merujuk kepada Musa dan Harun. Kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Kenapa? Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi kepada Fir'aun. Karena Fir'aun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu tagha. Dia Fir'aun itu telah melampaui batas. Coba bayangkan. Allah kalau sudah mengatakan tagha, berarti ini sudah mencapai puncak. Jadi kedurhakaannya mencapai puncak. Toh Allah pun tidak mau menyebutkan namanya. Kepada kita, kamu nggak perlu tahu siapa namanya. Tapi pribadi ini sudah melampaui batas. Dan apa yang dikatakan? Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepada kalian berdua, katakanlah kepada Fir'aun itu, olehmu kalian berdua, yakni Harun dan Fir'aun, kepada Fir'aun, yakni Musa dan Harun, untuk berkata kepada Fir'aun dengan ungkapan apa? Qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Coba bayangkan ya. Kepada Fir'aun yang begitu saja sudah tagha, melampaui batas, Allah tetap berkata
kepada Musa dan Harun untuk menyatakan dengan lemah lembut. La'allahu yatadakkaru, agar dia benar-benar ingat, au yahsha, atau merasa takut. Jadi berkaitan dengan hal ini kita bisa belajar bagaimana akhlak Allah tabaraka wa taala. Yang tidak patut dicontoh pun tindakannya kita harus berkata lemah lembut. Padahal kita tahu Fir'aun itu bukan mukmin. Dia orang yang ingkar kepada Allah. Toh kita diperintahkan untuk berkata lemah lembut. Apalagi sesama muslim. Jangan sampai kita justru berbalik dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kepada muslim kita bisa berkata lana a'maluna walakum a'malukum. Meskipun kita berbeda tetapi bisa bersama-sama. Kepada non muslim kita berkata lakum dinukum waliyadin. Itu pun dalam konteks lemah lembut. Saudara-saudara, ajaran Quran itu indah. Ajaran Islam itu begitu indah seperti ini. Dan Allah mengajarkan seakan-akan ini tidak perlu diteladani dan kamu tidak perlu tahu siapa namanya. Yang penting jangan ditiru. Inilah tindakan luar biasa. Nah, sebaliknya kalau perlu diteladani, Allah menyebutkan namanya. Termasuk berkaitan dengan keluarga Imran ini. Apa yang terjadi atas keluarga Imran? Istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Wahai ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernadar kepadamu semata-mata ma fi batni, atas apa yang ada dalam buah rahimku. Sebagai apa nadar itu? Muharraran, sebagai persembahan khusus kepadamu. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah permohonanku. Jadi istri Imran ini, dia adalah keluarga yang berasal dari keluarga Imran. Dan keluarga Imran nyambungnya kepada keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim nyambungnya kepada Nuh. Nuh nyambungnya kepada Adam. Apa yang terjadi atas kehidupan istri Imran atau keluarga Imran ini? Inni nadartu laka ma fil batni. Aku telah bernadar atas apa yang ada dalam buah rahimku. Ini keluarga yang tidak dikasih keturunan sebetulnya. Jadi keluarga ini belum punya keturunan. Sebagai ekspresi bahwa keluarga ini mendapatkan nikmat, kemudian timbul ungkapan nadar. Jadi timbul ungkapan nadar itu saya kira wajar bagi siapapun, termasuk atas pribadi istrinya Imran bernadar. Nah, nadar di sini tentu ada kaitannya dengan apa yang dia peroleh. Berkaitan dengan apa? Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimnya. Keluarga Imran ini, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu sekalian, ini hampir mirip apa yang terjadi atas keluarga Bani Hashim. Kalau saya tanya, Bani Hashim di kalangan masyarakat Arab itu fungsinya sebagai apa? Pasti semua akan menjawab, Bani Hashim itu adalah suku yang amat istimewa di kalangan bangsa Arab, karena suku ini berperan khusus untuk sebagai khadimul haramain, pelayan suci di rumah Allah yang ada di Mekah. Sementara satu suku dari kalangan Bani Israel yang memiliki keutamaan untuk memelihara rumah suci yang ada di Yerusalem, itulah yang disebut sebagai suku Lewi. Jadi Bani Lewi itu suku khusus yang bertindak sebagai khadimul haramain di Masjidil Aqsa. Sementara Bani Hashim sebaliknya, yang ada di Masjidil Haram. Yang satu merujuk pada keturunan Yakub, yang satu merujuk pada keturunan Ismail. Jadi ada dua kiblat suci ini, ada pelayan sucinya.
Nah, dari suku ini pula nanti muncul yang namanya Nabi Harun. Muncul yang namanya Musa. Jadi Musa dan Harun itu berasal dari Bani Lewi. Nah, keluarga Imran ini juga dari Bani Lewi. Dari Bani Lewi. Sehingga dia bernadar, nanti buah kandungannya ini akan diserahkan ke rumah Allah sebagai pelayan suci. Nah, kalau pelayan suci, itu maksudnya adalah seorang laki-laki. Bukan seorang perempuan. Jadi konteks ayat ini bicara mengenai pelayan suci. Muharraran itu pelayan suci, tapi seorang laki-laki, bukan perempuan. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah doaku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi ungkapan istri Imran ini betul-betul sebuah nazar yang pasti Allah mengabulkannya. Karena dia Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu yang ada dalam pikiran istri Imran. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma wada'atha, maka tatkala jabang bayi itu lahir, qalat, istri Imran berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Jadi istri Imran berkata, inni wada'tuha unsa. Aku sesungguhnya telah melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan engkau ya Allah maha mengetahui atas apa kelahiran ini. Walaitsad dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ungkapan walaitsad dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ini menandakan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebagai fakta tidak nyambung. Paham maksud saya? Jadi yang diharapkan dengan fakta real tidak nyambung. Yang diminta anak laki-laki, tapi yang justru lahir anak perempuan. Saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar kasus. Kasus memang iya berkaitan dengan istri Imran. Tapi kenapa kasus ini dikumandangkan di dalam Al-Quran? Supaya kita menjadi pelajaran. Kita ini terwakilkan kehidupan kita atas pribadi istri Imran. Kita semua manusia ini terwakilkan atas pribadi istri Imran. Kenapa saya istilahkan dengan terwakilkan? Karena memang manusia pada umumnya sering mengharapkan sesuatu, tapi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, biasanya ada sesuatu yang disebut kecewa. Dan saya kira begitu. Jadi yang diharapkan itu A, tetapi yang justru yang terjadi adalah B. Itulah kemudian ekspresi ini disebutkan walaitsad dzakaru kal unta, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dilanjutkan wa inni sammaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku menamai bayi ini dengan nama Maryam. Kalau saya tanya kepada hadirin yang datang di sini, kalau roti Maryam itu enak atau pahit? Enak kan? Roti Maryam itu manis atau pahit? Bayangannya yang namanya Maryam itu enak karena berkaitan dengan roti Maryam itu pasti enak, ya. Tapi saudara harus tahu, Quran itu luar biasa. Nama itu tidak sekedar nama. Nama itu mengandung peristiwa latar yang terjadi. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamai bayi ini dengan nama Maryam. Maryam itu artinya bukan enak, artinya bukan manis. Maryam itu artinya getir, pahit. Jadi Maryam itu artinya getir, pahit. Baru tahu sekarang ya. Maryam itu ternyata artinya getir, pahit. Loh kok bisa artinya itu maknanya getir, pahit? Karena ini nyambung dengan ungkapan dia. Dia mengatakan walaitsad dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan
perempuan. Ini ungkapan keluhan. Ungkapan keluhan ini kemudian termeteraikan, terbuktikan dengan penamaan. Anak itu diberi nama Maryam. Ini bukan satu kasus, banyak kasus yang lain. Kasus yang lain, misalnya kenapa sih anaknya Ibrahim itu diberi nama Ishak? Tentu saja kita tahu Ishak itu anak yang kedua dari Ibrahim. Tapi masalahnya kenapa Ibrahim memberi nama anaknya dengan nama Ishak? Karena peristiwanya itu terkait dengan apa yang terjadi pada zamannya. Ibrahim tidak punya keturunan. Istrinya pun waktu masih muda mandul. Ketika sudah tua menopause. Kalau ditanya, kira-kira ada nggak harapan untuk punya keturunan? Jawaban semua orang itu impossible kalau punya keturunan. Ya kan? Itu manusiawi. Sudah tua otomatis nggak mungkin. Apalagi suaminya rambutnya semakin memutih. Tapi ketika ada tamu, ternyata tamu itu yang datang malaikat, dan baru sadar Ibrahim kalau yang datang itu malaikat, istri Ibrahim itu berada di balik tabir, mendengar percakapan tamu itu bersama suaminya. Tamu itu mengatakan istrimu nanti akan melahirkan. Nah, karena Sarah mendengar percakapan itu di balik tabir, dia tertawa, dahak. Quran menyebutkan tertawa, dia tertawa, dahak. Nah, karena dia, kenapa kok tertawa? Sama dengan kita, sudah tua, mandul lagi, bagaimana mungkin saya punya keturunan? Itu impossible. Menertawakan dirinya itu, dia kemudian terekspresi. Akhirnya dia tertawa. Dan itu didengar oleh tamu yang malaikat itu. Nah, nanti sebagai bukti itu, nanti kasih nama anakmu nanti yang lahir dengan nama Ishak, artinya yang tertawa. Jadi nama itu ada peristiwanya, tidak sekedar nama. Begitu pula ketika Allah berkata mengabadikan apa yang diungkapkan oleh istri Imran, walaitsal dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini ungkapan keluhan. Keluhan seperti ini terwakilkan dan kita pun rata-rata mengeluh. Sekarang saya tanya, tahun 2019 sudah ada planning enggak? Sudah ada planning, mau ngapain? Yang diharapkan mau apa? Semua manusia rata-rata begitu. Ya kan? Ya. Punya planning. 2018 kemarin, tentu saja semua punya planning. Harus begini. Ada nggak yang meleset? Ada. Ada yang meleset. Mungkin ada yang melesetnya itu separuh. Tapi ada yang melesetnya 1 atau 2. Wajar manusia itu menentukan rancangan, membuat list rancangan begini begitu. Tapi nanti faktanya, takdirnya bisa tidak sama seperti rancangan itu. Dan sebagaimana yang dirancang oleh istrinya Imran juga sama. Dia merancang nanti yang diharapkan adalah anak laki-laki. Ternyata Allah menghadiahkan anak perempuan. Biasanya manusia itu mengeluh kalau tidak sama antara rancangan dengan fakta. Betul tidak? Kalau antara rancangan tidak sama dengan fakta, mengeluh. Tapi ingat, di balik sesuatu yang tidak sama dalam ukuran manusia, pasti Allah memberikan hikmah kepada kita. Begitu pula apa yang terjadi atas istri Imran. Yang diminta anak laki-laki supaya nanti menjadi pengabdi di rumah Allah, ternyata yang lahir anak perempuan. Ini mengecewakan bagi istri Imran. Terekspresikan pada nama itu dengan nama Maryam. Tapi apa yang terjadi nanti? Singkat ceritanya, dari Maryam ini lahir sosok manusia laki-laki yang bernama Isa Al-Masih. Ini hadiah besar. Memang kelihatannya dengan lahirnya Maryam itu mengecewakan. Tapi dari Maryam ini nanti lahir manusia besar. Dan itu yang tidak disadari oleh istri Imran. Begitu juga kita semua. Barangkali kita kecewa. Sering kali kita kecewa. Minta kepada Allah begini. Ternyata yang tidak dikabulkan. Ingat, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Allah pasti mengabulkan.
Masalahnya tidak sesuai dengan rancangan kita. Rancangan itu akan terjadi berikutnya. Dan kita tidak sadar itu. Nah, itu tentu saja ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa apapun dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang lebih baik. Tidak mungkin Allah menghadiahkan kepada kita sesuatu yang lebih buruk. Pasti akan menghadiahkan sesuatu yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan istri Imran, kembali pada ayat ini. Ketika istri Imran memberi nama, wa inni sammaituha Maryam, dan aku sesungguhnya memberi nama anak itu dengan nama Maryam, wa inni u'idzuha bika, dan sesungguhnya aku memohonkan perlindungan bagi dia kepadamu semata-mata, wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya, minas syaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Pelajaran juga. Ini adalah doa permohonan istrinya Imran, ibunya Maryam, padahal Maryam ini waktu itu masih bayi merah. Sudah didoakan. Tetapi tidak berhenti di situ. Doa ini tetap nyambung kepada wa dzurriyyataha, dan juga keturunan si bayi merah ini. Dia tidak pernah ketemu dengan si bayi, keturunan si bayi merah ini. Keturunan si bayi merah itu maksudnya Isa Al-Masih. Tidak pernah ketemu, tapi sudah didoakan oleh dia. Dia sudah mendoakan. Apa yang didoakan oleh istri Imran ini sebetulnya mengikuti jejak apa yang dulu pernah diteladankan oleh datuknya. Siapa itu datuknya? Datuknya adalah Ibrahim. Ibrahim itu manusia yang seperti itu. Dia tidak pernah ketemu dengan generasi berikutnya, tetapi generasi ini didoakan pada zamannya. Ketika telah membangun rumah Allah di Mekah bersama putranya, yakni Ismail yang masih bau kencur. Kalau bau kencur paham ya? Artinya masih kecil. Tetapi dari pribadi Ismail ini nanti sudah didoakan oleh Ibrahim. Sudah didoakan. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Tuhan ya Rabb, jadikanlah kami berdua, yakni aku Ibrahim dan putraku Ismail yang bau kencur ini, sebagai dua orang yang bertaslim kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga atas keturunan kami, melalui siapa? Melalui Ismail ini. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak, sebagai ummah yang juga nanti bertaslim semua kepadamu. Kalau disebut ummah, itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Dan itu keturunan dari Ismail itu seperti ini didoakan oleh Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim diteladani juga oleh keturunannya, yakni istri Imran ini. Jadi saudara-saudara, kita pun juga harus berperilaku sama. Janganlah kita ini hanya berdoa untuk kita pribadi. Janganlah kita berdoa hanya untuk anak kandung kita pribadi. Tetapi doakanlah cucu cicit kita dari anak kita, meskipun anak kita ini masih bau kencur. Itu di belakang itu ada anak yang masih kecil, ya, nggak tahu siapa namanya, saya nggak dikasih tahu soalnya. Itu ada yang anak kecil. Kita bisa, ibunya bisa doakan anak itu dan bisa doakan keturunan yang kesekian kalinya dari anak itu. Mulai hari ini. Jadi mulai hari ini kita bisa doakan keturunan dari anak itu. Dan itu merupakan teladan kenabian. Itu teladan kenabian. Dan dengan cara begitu, inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi saudara-saudara, selain bicara mengenai keteladanan istri Imran yang merujuk pada keteladanan Ibrahim, saya juga akan bicara mengenai apa yang terjadi atas pribadi yang namanya Maryam ini. Maryam sebagai anak yang masih bayi merah. Sejak mulai kecil dia sudah menanggung namanya derita. Tahu derita? Kepahitan tadi. Apa itu kepahitan? Sesuatu yang tidak nyaman. Namanya sudah mengandung sesuatu yang tidak nyaman. Derita itu. Jadi semenjak dia dilahirkan,
sudah mengalami kepahitan hidup. Sejak dia dilahirkan, dia mengalami kepahitan hidup. Ini tidak berhenti di situ. Dia harus menjadi nadar. Kalau nadar itu berpisah dengan orang tuanya. Berpisah. Dan nanti diasuh oleh saudaranya. Saudara dari pihak ayahnya. Yakni Zakaria. Artinya berpisah dengan orang tuanya. Berarti itu kepahitan juga. Kepahitan itu tidak berhenti di sana lagi. Tapi semakin puncak, yakni tatkala Maryam melahirkan. Jadi ketika Maryam dilahirkan, sudah mengalami kepahitan. Namanya sudah mengandung kepahitan. Puncak kepahitan itu tatkala dia melahirkan. Jadi dilahirkan kepahitan, ketika dia melahirkan juga kepahitan. Apa maksudnya? Dia dituduh sebagai pezina. Wa ma ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Jadi Maryam ketika dia melahirkan bayi yang bernama Isa dituduh sebagai pezina. Nah, ini pelajaran. Jadi saudara-saudara, tentu saja kita ini keluarga yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu saja membentuk keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu impian semua orang. Impian semua orang ke sana. Bagaimana itu bisa kita wujudkan? Tentu saja kita tidak boleh lepas berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlepas diri interaksi dengan Allah. Salah satu ciri tanda yang paling sederhana interaksi dengan Allah adalah dengan cara berdoa. Dan itu yang diajarkan oleh istri Imran. Tetapi ingat, kita berinteraksi dengan Allah itu tidak selamanya mulus. Tahu? Mulus maksudnya enak menurut kita. Enak terus dah. Ada sesuatu yang menurut kita ini tidak enak. Tapi kenapa bisa berlaku menurut kita tidak enak? Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Kenapa? Karena ujian itu dalam rangka supaya kita semakin dekat dengan Allah. Doa itu justru bukan semakin kita menjauh dengan Allah, justru semakin dekat dengan Allah. Semakin Allah itu kita dekati, itu semakin intim Allah ingin dekat sama kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Tetapi apa yang kita harapkan, meminta kepada Allah, tidak selamanya itu akan terjadi 100% seperti keinginan kita. Bisa jadi meleset. Tapi melesetnya itu bukan berarti Allah tidak mau dengar apa yang kita doakan. Bukan berarti Allah membuat kita ini kecewa, tidak. Tetapi justru Allah akan menghadiahkan sesuatu yang terbaik di balik itu semua. Dan itu yang dialami oleh istri Imran. Jadi pelajaran hidup itu memang misteri. Pelajaran hidup itu memang misteri. Dan kalau kita bisa mempelajari kehidupan ini dengan berkaca pada Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak ketenangan. Dan salah satu ketenangan itu adalah semakin dekatnya Allah sama kita. Saudara-saudara, saya tidak akan menguraikan banyak hal berkaitan dengan Maryam, apalagi Isa nanti suatu saat nanti. Cuma berkaitan dengan keluarga Imran ini, memang satu-satunya keluarga yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nama surah. Satu-satunya keluarga yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nama surah. Dan dari pribadi keluarga Imran ini nanti akan muncul juga pribadi yang bernama Maryam ini nanti muncul sebagai nama surah juga. Dan itu satu-satunya tokoh perempuan yang ada di dalam Al-Quran yang namanya abadi sebagai nama surah. Berarti ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sudah ada grand design. Kenapa? Maksud saya yang perempuan. Yang perempuan satu-satunya pribadi perempuan di dalam Al-Quran itu hanya Maryam ini. Aneh kan? Kalau Luqman itu tokoh laki-laki.
bukan keluarga. Luqman itu tokoh laki-laki. Kemudian kalau Maryam itu tokoh perempuan, itu pribadi per pribadi. Tapi kalau Ali Imran itu keluarga Imran. Ini menunjukkan pada himpunan. Dan di dalam himpunan ini ada satu tokoh sentral, yakni Maryam salah satunya. Nah, ini sebuah istilah yang tentu saja Al-Quran akan memberikan informasi kepada kita dengan detail. Insya Allah pada bulan Februari saya akan membongkar rahasia kenapa ini huruf-hurufnya bisa nyambung, kata-katanya bisa nyambung, kalimat-kalimatnya bisa nyambung. Nanti saya uraikan pada bulan depan. Tapi konsentrasi ke sini dulu, bahwa mempelajari keluarga Imran ini, yang pertama, teladan yang pertama adalah teladan dalam doa itu. Kedua, antara harapan dengan kenyataan itu bisa jadi tidak nyambung, tapi di situ Allah akan memberikan hadiah yang terbaik, lebih baik dari apa yang dia minta. Yang ketiga, keteladanan atas pribadi yang merujuk pada Ibrahim itu juga sebagai keteladanan kenabian untuk mendoakan anak cucu kita meskipun kita tidak menangi kehidupan mereka. Saya kesulitan mencari bahasa yang tepat menangi dalam bahasa Jawa itu. Di Indonesia kan jadi apa ya? Pokoknya meskipun kita nggak sezaman dengan keturunan kita itu, kita sudah mendoakannya sekarang. Jadi sekali lagi, mumpung anak kita masih kecil-kecil, mungkin ada yang sudah SMA, ada yang sudah kuliah, anak Pak Tommy sudah kuliah. Meskipun belum belum menikahkan ya, tapi sekarang bisa mendoakan cucu-cucunya. Begitulah keteladanan Ibrahim. Dan begitu pula keteladanan dari istri Imran. Dengan harapan supaya kita nanti pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, kita terhimpun dalam satu keluarga besar. Itu yang Allah maukan. Makanya sebelum mereka itu ada, kita sudah mendoakan mereka. Jangan anggap remeh doa itu. Doa itu sanggup merobek tirai langit. Doa itu sanggup meruntuhkan langit. Allah tidak mau mengecewakan hambanya. Tapi seringkali manusia itu mengecewakan Tuhannya. Allah berakhlak seperti itu. Kita berakhlak tidak seperti Tuhan. Allah berakhlak kepada Fir'aun saja seperti itu ya. Mengajarkan kepada nabinya, berkatalah dengan kata yang lemah lembut. Tapi kita seringkali berkata kasar. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hidup. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Dan tentu saja itu keinginan kita semua. Baik, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, yang ibu-ibu dulu ya. Ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, memang sesuatu itu kita susah mengidentifikasi. Apakah itu ujian ataukah adab? Kalau ujian itu maknanya positif. Tapi kalau adab itu maknanya negatif. Ya. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Taunya kita itu adab atau ujian itu ketika peristiwa itu terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi dan merefleksi diri atas kehidupan kita. Jadi merefleksi diri atas kehidupan kita. Kita tentu saja perjalanan hidup ini inginnya semakin dekat kepada Allah, ya. Semua rata-rata begitu, semakin dekat kepada Allah. Kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah, yang muncul dalam benak kita, kita sudah ingin rindu untuk selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sesuatu itu terjadi yang menurut ukuran manusia itu membuat kita ini adab, menurut manusia ukuran pada umumnya adab, tentu saja itu tidak sesuai dengan
Apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Semakin orang ini menuju kepada Allah, itu tidak berwujud adab, itu ujian. Tapi semakin kita menjauh kepada Allah, semakin menjauh kepada Allah, maka disitulah yang dimaksud sebagai adab, bila sesuatu itu terjadi. Jadi ini tergantung dari di mana posisi kita berjalan. Kalau posisi kita berjalan semakin mendekat kepada Allah, itu ujian. Tapi posisi kita kalau semakin jauh kepada Allah, itu adab. Orang lain yang melihat kita, itu tidak tahu. Tidak tahu. Mereka mengklaim itu adab. Mereka mengklaim ini juga adab. Mereka tidak tahu. Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Dan tentu saja itu terpulang pada kehidupan kita. Itu personal betul, personal betul. Jadi kalau kehidupan kita ini semakin menuju pada kebaikan, pasti itu ujian. Supaya gampang diterima begini. Kalau saya tanya, ketika Ibrahim dihukum bakar, orang-orang pada umumnya itu menganggapnya itu adab atau bukan? Ketika dibakar oleh Namrud. Itu adab. Itu adab. Tapi bagi Ibrahim itu bukan sebagai adab. Itu sebagai ujian yang diturunkan Tuhannya untuk semakin mendekatkan dia kepadanya. Ketika dia sudah berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyerahkan nyawanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terjadi apa? Apakah dia kehilangan nyawanya? Tidak. Justru nyawanya dikembalikan. Dia hidup seperti sedia kala. Bahkan sehelai kain pun tidak terbakar oleh api. Jadi menurut ukuran manusia itu adab. Begitu pula ketika orang melihat kita, oh ya ini kena adab ini orang. Biarkan orang mengatakan apa, terserah mereka. Tapi kalau kita ini semakin ingin mendekat kepada Allah, jangan kita suudzon kepada Allah bahwa itu sebagai adab. Ini pasti sebagai ujian. Jadi yang perlu dimunculkan dalam benak kita ini, satu, bersikaplah hidup ini semakin menuju ke jalan Allah. Itu yang penting, istiqomah di jalan Allah. Jadi kalau suatu saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti kita memandangnya bukan secara negatif. Tadi ayat yang kita bahas juga sama. Ketika istri Imran dia minta begini, itu kan sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tetapi yang dia minta itu anak laki-laki tapi diganjar anak perempuan. Itu adab atau ujian? Itu bukan adab. Memang bagi orang lain, bagi orang-orang sekitarnya, ingat orang-orang Yahudi itu melihat istri Imran kayak begitu, itu adalah hukuman itu. Diminta anak laki-laki, ternyata yang dikabulkan anak perempuan. Itu adab bagi keluarga Imran. Tapi justru Allah menampakkan yang lain. Di balik istilah adab menurut masyarakat umum, justru itulah ujian yang berlaku atas istri Imran. Jadi sekali lagi, kalau kita ini menapaki jalan kenabian, meneladani jalan kenabian, janganlah sampai terbersit dalam pikiran kita bahwa ada sesuatu adab yang akan menimpa kita. Itu adalah ujian. Itu yang penting, ya. Baik, yang kedua, ya silakan. Berkaitan dengan nazar yang dilakukan oleh istri Imran tadi, saya juga pernah membaca kalau nazar itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau di sini sepertinya ada sesuatu yang boleh gitu yang dilakukan oleh istri Imran itu. Yang pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya hukum nazar itu? Sebenarnya kan kayak nazar itu kan seperti kita bergaining sama Allah, berikan apa yang saya minta, nanti baru saya lakukan seperti itu. Jadi seperti apa dalam nazar itu? Ya begini, mungkin pemahamannya kurang utuh. Bukan berarti nadar itu tidak diperbolehkan, tapi jangan terlalu gampang bernadar. Itu masalahnya. Jadi bukan nadar tidak boleh, enggak, boleh nadar itu, tapi jangan terlalu obral nadar. Karena konsekuensi nadar itu berat.
nadar itu harus ditunaikan. Betul-betul harus ditunaikan. Jadi nadar itu harus ditunaikan. Kalau tidak bisa menunaikan, itu ada yang namanya kafarah. Apa itu arti kafarah? Tebusan. Tebusan. Jadi karena begitu berat yang namanya nadar itu, maka jangan sampai manusia itu obral nadar. Jangan sampai nanti gini-gini, sedikit-sedikit nadar, sedikit-sedikit nadar. Nah, ini namanya apa ini? Manusia yang tidak bersyukur. Jadi nadar itu bukan berarti dilarang, enggak. Nadar itu boleh, tapi jangan sembarangan. Nah, berkaitan dengan nadarnya istri Imran, itu berarti sesuatu yang amat istimewa, sehingga dia sampai ingin bernadar. Karena begitu bersyukurnya dia bisa hamil. Ya, mungkin di antara kita jadi yang sama, menerima sesuatu yang luar biasa, spektakuler dalam kehidupannya, akhirnya bernadar. Misalnya dapat apa gitu ya, istimewa dalam kehidupannya, yang dia nggak pernah alami sebelumnya dalam kehidupannya, kemudian dia bernadar. Kalau bernadar seperti itu, ingat, harus ditunaikan. Sebab kalau enggak, ada kafarah. Jadi ringkasnya, apakah nadar itu boleh? Boleh. Tapi apakah harus dilakukan terus-menerus? Ya jangan. Dan jangan terlalu gampang untuk bernadar. Intinya begitu. Ini kasusnya sama dengan orang mengatakan insya Allah. Orang gampang nggak mengatakan insya Allah? Gampang. Sampai-sampai terlalu gampangnya, nama Allah disebut, tapi tujuannya untuk ingkar. Maunya janji untuk bertemu, ngomongnya insya Allah. Tapi bukan untuk berketemu, tapi untuk menghindar. Tapi mulutnya mengatakan insya Allah. Nama Allah dipakai, tapi tujuannya untuk maksiat. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi sekali lagi, ringkasnya itu jawaban saya. Jangan sekali-kali gampang bernadar. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu yang lain? Tidak ada? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita semua harus untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini sudah semakin menua. Usia kita semakin menua. 2019 berarti umur kita tambah satu lagi. Berarti kita sudah mendekati alam kubur. Semakin dekat satu langkah. Maka jangan siakan hidup ini. Saya aja sudah 40 lebih, 46, sekarang 47 saya. Saya 47 sekarang. Mungkin di sini ada yang di bawah saya. Jadi jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala justru semakin kita ini menjauh dari Allah Tabaraka wa taala. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.